gajahnya yang dibunuh atau orangnya yang diusir. Sampai dengan seperti itu bahasanya. Jadi belum menyadari bahwa hidup harmonisasi dengan satwa tersebut adalah hal yang terakhir untuk dikerjakan. Nggak mungkin gajahnya dipindahkan kemana lagi, ya kan? Nggak mungkin juga masyarakat 38 desa ditransmigrasikan kemana lagi. Ini adalah Suhada, warga desa Braja Harjosari, salah satu desa penyangga Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Matanya awas memperhatikan sesuatu yang berada di balik pepohonan. Don, gajahmu nyebrang ngene anu, Mangis. Gajahmu nyebrang. Interaksi manusia dengan gajah di Lampung Timur memang sudah berlangsung sejak lama. Masyarakat yang tinggal di daerah penyangga Taman Nasional Waikambas melakukan berbagai cara untuk menghalau gajah agar tidak masuk ke permukiman dan perkebunan. Jadi kita ini lepas tambatannya terus kita panggil suruh ke sana. Nggak boleh. Kamu kalau Kita sebelum 2012 ke sini masih warga sekitar penyangga Taman Nasional Waikambas menganggap gajah liar itu menjadi hama. Jadi bagaimana kita interaksinya, bagaimana ingin menyakiti mereka. Kalau dilihat dari bentuk gajah itu, bukan gajah itu seperti ayam. Jadi kalau mereka bergerombol sampai dengan 26 ekor, koloni besar, bisa kita bayangkan bagaimana sekali jalan itu berapa yang kerusakan. Nggak usah dimakan. Sekali jalan itu berapa kerusakan yang ditimbulkan dari itu. Jadi kalau kambing mungkin masih ringan lah kerusakannya. Tapi kalau gajah itu berat sampai 4, sampai 3 ton, sampai 2 ton itu berjalan, beriringan dalam satu lokasi. Kita bisa membayangkan bagaimana rusaknya daerah itu. Kalau daerah kami tidak ada yang meninggal, tapi daerah lain itu ada yang meninggal karena ya keteledoran semuanya ya. Jadi kalau di kami bagaimana kita safety untuk itu, menghalau gajah, gimana caranya keselamatan kita. Kalau daerah lain karena kurangnya komunikasi antara satu dengan yang lainnya, akhirnya teledor, ada yang jadi korban hingga meninggal. Ini namanya Erin, usianya sekitar 11 tahun. Ini merupakan salah satu gajah yang unik di pusat lektur gajah Waikambas karena memiliki belalai yang pendek. Kita perhatikan belalainya Erin, dia tidak sepanjang untuk gajah yang normal karena Erin merupakan salah satu gajah yang kita evakuasi dari hutan dengan kondisi belalainya terputus. Kemungkinan dia terkena jerat di hutan waktu masih kecil, sehingga kita evakuasi, kita bawa ke PLG. Sekarang kondisinya lebih baik dari saat dia dievakuasi dari hutan. Tinggi. Ayo, mana, coba.
Ditemukan Erin perkiraan usia sekitar 6-7 tahun. Sekarang dia sudah sehat dan bisa beradaptasi dengan gajah-gajah lain di PLG sini. Mudah-mudahan dia juga bisa berkembang biak seperti teman-temannya di PLG. Bila dilihat dari sejarahnya, sebagian gajah yang berada di wilayah Waikambas merupakan hasil translokasi atau pemindahan dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Lampung. Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia membuat program yang bernama Tata Liman. Sebuah program yang dirancang untuk menata kembali populasi gajah yang terpecah akibat kegiatan pembangunan dengan cara memindahkan dari areal kegiatan pembangunan ke arah kawasan yang disediakan. Ada areal yang digunakan untuk rencana pemukiman transmigrasi, kemudian juga ada yang untuk beberapa di antaranya pertanian, perkebunan madu, dan hingga saat ini menjadi beberapa pabrik gula. Termasuk juga di antaranya ada yang digunakan untuk perikanan, misalnya seperti tambak. Ketika dia digiring, tentunya sebelum ke kawasan hutan Waikambas, dia akan melalui beberapa lokasi yang lain. Bisa jadi melalui perkampungan, perkebunan, atau bahkan mungkin persawahan ataupun ladang. Tetapi ketika dia mememori, oh dekat di situ tadi ada ladang yang menurut dia adalah merupakan sumber yang dia suka untuk makan, ya dia akan membuat home ring yang mungkin bukan hanya di hutan Waikambas, tetapi termasuk juga di luar atau di batas luar kawasan tersebut yang kebetulan adalah pemukiman. Disitulah mulai terjadi yang namanya interaksi negatif ataupun konflik antara manusia dengan gajah tadi. Barangkali itu yang masih menjadi PR kita bersama, karena prosesnya sudah proses yang berjalan sangat panjang. Bisa jadi dari rekan-rekan apakah transmigran ataukah perusahaan tadi mungkin tidak terlalu paham juga sejarahnya. Bahwa ternyata areal usahanya mereka dulu adalah hutan yang merupakan habitat gajah. Gajahnya sudah dipindahkan ke hutan Waikambas, dianggap aman-aman saja. Ternyata kan yang menjadi PR kan adalah di hutan Waikambas. Kita ada di perbatasan Taman Nasional Waikambas dengan kebun warga desa. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana gajah liar masuk ke perkampungan. Apa yang ditimbulkan dari kerusakan tersebut? Ih, gajah. Jam segini udah. Gajah. Jadi berapa yang masuk di perkebunan itu yang ditimbulkan sangat-sangat banyak sekali. Jadi bagaimana kita tetap menjaga bagaimana gajah liar tidak masuk ke kawasan warga desa. Konsesi hutan menjadi lahan perkebunan menyebabkan interaksi negatif antara gajah dengan manusia. Pembangunan kerap kali tak mengindahkan makhluk hidup lainnya, sehingga keseimbangan alam pun terganggu. Maka tak mengherankan jika gajah seringkali mendatangi lahan pertanian masyarakat untuk mencari makan. Pada beberapa kasus, kawanan gajah tersebut menyerang masyarakat. Kita merasa terzolimi lah gajah tersebut, gajah yang memang punya Taman Nasional Waikambas. Kok dibiarkan untuk masuk ke pemukiman warga.
Setelah kita tahu bahwa ya kita hidup dengan Taman Nasional harus seperti itu, risiko. Kalau dulu belum ada bagaimana musibah menjadi berkah, itu bagaimana kita menyakiti gajah supaya jera masuk perkampungan. Tapi bila disakiti juga mereka merasa terancam juga. Jadi paling efektif itu hidup berdampingan dengan gajah tersebut kalau kita berbalik untuk saling menyadari bahwa duluan gajah atau duluan kita yang menempati daerah tersebut. Apakah kita ini merebut wilayahnya gajah tersebut? Jangan-jangan kampung yang kita diami ini dulu jelajahnya gajah. Kalau orang sudah berpikir seperti itu, insya Allah hidup berdampingan dengan gajah tersebut akan terjalin. Jadi komunikasi, interaksi negatif yang bagaimana menjadi positif, itu yang harus kita timbulkan dengan penyadartahuan. Dek, 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 wap, 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 nah jalan, dek, dek, dek. Jadi kalau kita harus menyadari bahwa Taman Nasional ini adalah benteng terakhir keberadaan gajah tersebut. Jadi kalau kita udah sadar bagaimana ini udah memang mau dipindah kemana lagi gajah tersebut. Ini adalah rumah mereka, benteng terakhirnya mereka. Kalau dipindah ke daerah lain mungkin timbul masalah baru yang ada di sana. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa hidup harmonisasi dengan satwa tersebut. Kalau kerbau kan dulu mayoritas masyarakat sini kan ngembala kerbau ya. Nah, ketika kerbau itu kan digembalakan itu di dalam Taman Nasional, daerah kawasan. Jadi dulu ya kayak kerbau itu ya pasti ada lah namanya antara gajah sama kerbau itu ya pasti ada. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa liar seperti gajah harus memahami betul karakternya. Sehingga hal tersebut bisa menjadi bekal penyusunan strategi konservasi yang lebih efektif. Harmonisasi antara manusia dan gajah pun bisa terbangun, meski interaksi negatif tetap kerap terjadi. Namun setidaknya, hal tersebut dapat diminimalisir dengan berbagai upaya konstruktif yang dilakukan. Dan memang secara alami gajah itu adalah binatang besar sehingga secara alami dia memerlukan pakan yang banyak karena memerlukan energi yang banyak juga. Sehingga gajah itu mempunyai wilayah jelajah atau istilahnya adalah home ring yang cukup luas. Ketika mereka berpapasan dengan gajah yang kadang-kadang keluar dari kawasan, bisa jadi mereka paham. Logikanya kan begitu. Ya nggak apa-apa sih, Le, anakku, karena kita yang memang datang ke rumah gajah. Tetapi apakah kearifan lokal tersebut secara turun-temurun disampaikan kepada keturunannya? Ada yang iya, ada yang tidak. Misalnya mau hitam putih bilang, saya legal di sini. Betul, legal. Itu gajah urusan pemerintah, urusan Taman Nasional Waikambas. Ada yang sampaikan begitu. Nah, itu yang barangkali yang kita harus melihat lagi sejarah tadi. Bisa dikatakan bukan kemauan kita juga semua gajah itu dipindahkan. Tetapi kita bersama-sama. Indonesia baru membangun ketika akhirnya semua gajah liar seluruh provinsi Lampung itu ada di hutan Waikambas. Sekarang kita cari solusinya. Yang terbaik apa? Untuk meminimalkan interaksi negatif antara gajah dengan manusia tadi kan sebenarnya kan itu. Demi mengurangi dampak negatif dari kawanan gajah, segala cara pernah dicoba oleh masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga. Mulai dari pembuatan kanal, menggunakan obor, hingga berjaga di area perbatasan. Kalau perputaran gajah itu kayak arah jarum jam. Jadi bagaimana dia waktunya ke situ. Jadi berapa bulan kemudian datang lagi. Berapa minggu kemudian datang lagi. Karena kalau arahnya pergerakannya seperti itu, dia searah jarum jam berputar. Daerah jelajahnya itu homeringnya dia.
Jadi bagaimana kita belum paham dengan siklusnya gajah, bagaimana supaya mereka tidak ke sini. Apapun dilakukan bagaimana tidak ada gajah yang masuk. Kita sampai membakar cabai yang digiling terus dibakar. Efektif di saat itu. Sampai pasang drum putar, duman kentongan, sampai dengan bikin senjata-senjata yang berbunyi. Kita belum menyadari bahwa itu nggak efektif. Efektif pada saatnya. Yang paling efektif ada orang berjaga di situ, continue. Kalau ada orang besoknya nggak ada ya masuk terus. Keberadaan manusia di sepanjang perbatasan itu yang diperlukan untuk menjaga gajah. 1, 2, 3. Ayo, ayo. Jadi kalau seperti itu berarti harus menimbulkan ekonomi di sepanjang perbatasan. Yang paling efektif ada orang di situ. Pada tahun 2021, Suhada menerima penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Ia dinilai berjasa dan konsisten dalam melakukan pergerakan untuk perbaikan lingkungan di desanya. Ini salah satu kenang-kenangan yang kita dapat dari lingkungan hidup, penghargaan Kalpataru. Kebetulan sih kita dapat penghargaan kategori pembina lingkungan. Tadinya kayak gini, kita kebetulan yang kita dapat, kalau ini kita dapat Panel Lestari. Ini saya juga seorang PKSM penyuluh kehutanan swadaya, dan di 2019 saya dapat penghargaan kategori PKSM penyuluh kehutanan swadaya juara harapan 3. Dan yang ini kebetulan didapatkan dari kehutanan provinsi untuk ikut Kalpataru. Kita pesimis sih kalau kaitannya dengan Kalpataru, karena apa yang mungkin seorang yang di pinggiran kok ikut daftar di Kalpataru. Kan Kalpataru itu penghargaan yang tertinggi lingkungan hidup. Warga desa Braja Harjosari memiliki cara jitu dalam memandang konflik manusia dengan gajah. Pertikaian dengan satwa liar tersebut bukan lagi dianggap sebagai hal yang merugikan, melainkan memberikan peluang ekonomi dengan konsep ekowisata berwawasan konservasi. Cerita tentang konflik dan upaya mitigasi disulap menjadi daya tarik wisata. Alhasil, tak sedikit para pelancong berkunjung ke desa yang bernuansa Bali dan Jawa ini. Kita kemarin ditunjuk sebagai role model desa penyangga, bagaimana kita hidup berdampingan dengan aman dan nyaman. Sesuai dengan slogannya Taman Nasional Waikambas, hutan lestari masyarakat sejahtera. Tapi kita balik, bagaimana rakyat sejahtera dulu baru hutan lestari. Itu harus ditumbuhkan di desa-desa penyangganya. Bukan harus wisata yang harus ekonominya di wisata, tapi sesuatu bagaimana mengenali potensi yang ada di desa masing-masing. Bagaimana hidup harmonisasi dengan satwa tersebut. Saya berharapannya desa-desa yang lain punya pemikiran yang sama dengan kami. Intinya bagaimana hidup merasa aman dan nyaman. Jadi segala sesuatunya kita tidak terganggu dengan satwa yang ada di Taman Nasional Waikambas, dan kita masih aktivitas dengan kehidupan kita. Tidak ada saling mengganggu, dan di situ aman, terkendali segala macam,
tanpa efek yang negatif, baik itu orang masuk ke Taman Nasional dengan ilegalnya, baik itu gajah liarnya masuk ke perkampungannya. Bagaimana kita menjaga itu tetap aman. Di 38 desa penyangga berbatasan langsung ini kan mayoritas pendatang. Mereka membawa kultur budayanya masing-masing, mulai dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Pasti ada di sini. Kenapa ini kita tidak coba bangkitkan menjadi potensi juga wisata desa? Selain wisata budaya, nanti wisata kuliner, segala macamnya. Ini kan menjadi ekonomi lokal yang berputar. Rekan-rekan tersebut juga menggabungkan juga peluang selain dari wisata desa yang pada umumnya, itu juga mereka menggali, mengkolaborasikan dengan potensi wisata budaya. Karena kebetulan selain yang dari Jawa juga ada juga yang dari Bali. Budaya Bali itu juga dijadikan bagian dari atraksi wisata yang ada di sana. Kami berharap dengan pengembangan wisata desa yang terkoneksi dengan wisata alam Waikambas tersebut, ekonomi lokal bergulir, masyarakat yang tadinya masih berkegiatan ilegal ke dalam kawasan akan ikut serta dan sibuk di situ, dan harapannya nanti perburuan ilegal, pemancingan, bahkan kebakaran hutan yang dipicu karena oleh perburuan tadi itu suatu saat bisa ditekan. Mudah-mudahan hutan dan ekosistemnya lestari, masyarakatnya juga sejahtera. Harapan kami itu.